Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, welcome back to Jaljol TV. Pemirsa, perlu Anda ketahui khususnya bagi para PNS, ASN, P3K, dan PPT non-ASN bahwa mulai dari tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September tahun 2021, Badan Kepegawaian Negara telah membuka kembali periodisasi untuk kegiatan PDM atau pemutakhiran data mandiri. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan PDM tersebut? Di video kali ini Jaljol TV akan mencoba membahas gambaran singkatnya. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Berangkat. Jaljol TV. Pemirsa, apa itu yang dimaksud dengan PDM atau pemutakhiran data mandiri? Pemutakhiran data mandiri ASN adalah proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik, sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data. Aplikasi yang mendukung kegiatan ini adalah MySAPK atau MySAP. MySAP itu adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk pegawai negeri sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS nasional untuk informasi profil pegawai negeri sipil. Kemudian siapa saja sih yang harus melakukan PDM tersebut? Yang pertama, ASN. ASN atau aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah atau disebut dengan P3K ya. Terus PNS itu apa? PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Lalu P3K itu apa? P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, yang terakhir adalah PPT non-ASN. PPT non-ASN atau pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai non-ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi. Nah, itu diantaranya pihak-pihak yang wajib melakukan PDM ini. Nah, selanjutnya siapa sih yang terlibat dalam kegiatan PDM ASN ini? Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PDM ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengguna. Pengguna itu adalah ASN dan PPT non-ASN yang menggunakan aplikasi MySAP. Kemudian ada verifikator. Verifikator ini adalah PNS yang ditunjuk oleh instansi untuk melaksanakan proses verifikasi. Selanjutnya adalah approval. Approval ini adalah PNS di unit kerja kepegawaian atau BKD atau unit pelaksana teknis yang ditunjuk melakukan persetujuan. Nah, yang terakhir ada admin. Admin ini adalah PNS yang ditunjuk oleh instansi sebagai admin instansi. Selanjutnya, apa saja data yang harus dimutakhirkan? Data-data yang harus dimutakhirkan oleh ASN atau PPT non-ASN adalah yang pertama, yaitu data personal. Data personal adalah data yang berisi informasi mengenai data diri PNS. Selanjutnya adalah data riwayat. Data riwayat adalah data yang berisi informasi riwayat terakhir PNS disertai dengan data yang mendukungnya. Ada sedikit perbedaan antara PNS dengan PPT non-ASN terkait data yang harus dimutakhirkannya. Nah, berikut ini data yang wajib dimutakhirkan oleh PNS diantaranya. Yang pertama adalah data personal, yang kedua adalah riwayat jabatan, yang ketiga adalah riwayat pendidikan dan diklat atau kursus, yang keempat adalah riwayat SKP minimal 2 tahun terakhir. Selanjutnya ada riwayat penghargaan, kemudian ada riwayat pangkat dan golongan ruang. Selanjutnya ada riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat pindah instansi, riwayat CLTN, riwayat CPNS atau PNS, dan riwayat organisasi.
itu adalah data yang wajib dimutakhirkan bagi para PNS. Nah, sementara data yang wajib dimutakhirkan oleh P3K dan PPT non-ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama data personal, yang kedua riwayat diklat atau kursus, yang ketiga riwayat penghargaan atau tanda jasa, kemudian ada riwayat keluarga, dan yang terakhir adalah riwayat organisasi. Nah, itu adalah data-data yang wajib dimutakhirkan oleh para P3K dan PPT non-ASN. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk melakukan pemutakhiran data mandiri tersebut? Untuk melakukan kegiatan PDM ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama bisa melalui aplikasi mobile MySap yang bisa diunduh di halaman website pdm-asm.bkn.go.id atau bisa diunduh di Play Store ya. Bisa diunduh langsung di Google Play Store. Selain itu, kegiatan PDM sendiri bisa langsung diinput di halaman MySap versi websitenya di mysap.bkn.go.id. Nah, berikut ini adalah gambaran singkat dari alur proses pelaksanaan pemutakhiran data mandiri. Yang pertama adalah yang wajib melakukan kegiatan PDM ini adalah PNS, P3K, dan PPT non-PNS. Yang kedua, para pengguna ini harus login ke akun MySap-nya masing-masing. Yang ketiga, para pengguna memilih menu pemutakhiran data mandiri. Selanjutnya, para pengguna wajib memilih UNOR verifikasinya. Yang kelima, para pengguna memeriksa dan memverifikasi data pada setiap riwayat. Kemudian yang keenam, para pengguna menambahkan atau mengedit data yang tidak sesuainya. Yang ketujuh, para pengguna mengunggah dokumen pendukung dari masing-masing data yang sudah diperiksa dan diverifikasi datanya. Yang kedelapan, para pengguna memeriksa kembali usulan pemutakhiran, kemudian mengirimkan pengajuannya. Yang kesembilan, para pengguna mengunduh bukti bahwa telah mengikuti pemutakhiran data. Yang ke-10 selesai. Nah, itulah gambaran singkat dari alur kegiatan pemutakhiran data mandiri yang wajib dilakukan oleh para PNS, P3K, dan PPT non-PNS. Nah, pemirsa, untuk praktek bagaimana cara melakukan pemutakhiran data mandirinya, silakan simak di video berikutnya. Demikian gambaran singkat tentang kegiatan pemutakhiran data mandiri ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.